Aku Fuji. Aku Cindy. Aku Najwa. Dan saya Ahmad. Kita bahas teori menaksir. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang teori menaksir dalam statistik. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana cara memperkirakan kondisi suatu populasi hanya dengan menggunakan data sampel. Jadi, meskipun kita tidak memiliki seluruh data, kita tetap bisa membuat kesimpulan yang cukup akurat. Teori menaksir adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel. Hal ini dilakukan karena seringkali data populasi sulit diperoleh secara lengkap. Dengan menggunakan sampel yang representatif, kita dapat memperkirakan nilai seperti rata-rata dan simpangan baku populasi secara lebih efisien. Kalau disederhanakan, teori menaksir itu adalah cara kita memperkirakan nilai suatu populasi dengan menggunakan data sampel. Jadi kita cuma ambil sebagian data, tapi tetap bisa mewakili keseluruhan. Nah, ini yang bikin penelitian jadi lebih praktis, cepat, dan gak makan banyak biaya. Dalam estimasi, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Pertama, populasi, yaitu keseluruhan objek atau data yang menjadi fokus penelitian. Kedua, sampel, yaitu sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Selanjutnya, parameter, merupakan ukuran yang menggambarkan karakteristik populasi, seperti mu dan sigma. Dan yang terakhir statistik, yaitu ukuran yang diperoleh dari sampel, seperti X-bar dan S, yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Tujuan dari estimasi adalah membantu peneliti dalam mengambil keputusan dengan memperkirakan kondisi populasi. Selain itu, estimasi juga dapat menghemat waktu dan biaya penelitian, memberikan gambaran umum populasi, serta mengurangi ketidakpastian dalam analisis data. Estimasi dalam statistik dibagi menjadi dua jenis, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik memberikan satu nilai dugaan terhadap parameter populasi. Namun, karena hanya satu nilai, ini cenderung kurang fleksibel. Sedangkan estimasi interval memberikan rentang nilai, sehingga lebih aman karena mempertimbangkan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Sekarang kita akan bahas ciri penduga yang baik. Penduga yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah tidak bias, artinya, nilai estimasi tidak menyimpang dari nilai sebenarnya. Kedua adalah efisien, yaitu memiliki varians yang kecil sehingga hasilnya lebih stabil. Dan yang ketiga adalah konsisten, di mana jika jumlah sampel semakin besar, maka hasil estimasi akan semakin mendekati parameter yang sebenarnya. Ketiga sifat ini penting karena menentukan seberapa baik hasil estimasi yang kita lakukan. Estimasi interval menyatakan bahwa nilai parameter populasi berada di antara dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Artinya, kita tidak menentukan satu nilai pasti, tapi memberikan rentang yang kemungkinan besar berisi nilai sebenarnya. Cara ini lebih realistis, karena dalam prakteknya sulit menentukan nilai yang benar-benar tepat. Nah, lebar atau sempitnya interval ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran sampel, tingkat kepercayaan, dan juga variasi data. Semakin besar sampel yang digunakan, biasanya interval akan semakin sempit, sehingga hasil estimasi kita juga menjadi lebih akurat. Selanjutnya, kita masuk ke konsep tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan atau 1 dikurangi alfa menunjukkan seberapa besar peluang bahwa interval yang kita peroleh mengandung parameter sebenarnya dari populasi. Sebagai contoh, jika tingkat kepercayaan 90%, maka nilai alfanya 0,10. Untuk 95%, alfanya 0,05. Dan untuk 99%, alfanya 0,01. Hal ini berarti, semakin kecil nilai alfa, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap hasil estimasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan, interval yang dihasilkan juga akan semakin lebar. Karena kita ingin memastikan parameter sebenarnya berada dalam rentang tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke konsep probabilitas dalam estimasi. Jika theta merupakan parameter populasi, dan theta topi merupakan nilai penduga, maka interval A sampai B dikatakan memuat parameter dengan probabilitas 1 dikurangi alfa. Artinya, interval yang kita bentuk dari data sampel memiliki tingkat keyakinan tertentu untuk mencakup nilai parameter sebenarnya. Dengan kata lain, kita tidak mengetahui nilai pasti parameter populasi, tetapi kita dapat menyatakan bahwa parameter tersebut kemungkinan besar berada di dalam interval yang telah dihitung.
Inilah yang menjadi dasar dari estimasi interval dalam statistika. Selanjutnya, kita masuk ke kondisi penggunaan rumus estimasi, khususnya dalam estimasi rata-rata. Terdapat 3 kondisi utama yang perlu diperhatikan. Kondisi pertama, yaitu saat sampel berukuran besar, atau N, lebih dari atau sama dengan 30. Dalam kondisi ini, populasi bisa dianggap bebas atau dengan pengembalian, sehingga perhitungan menjadi lebih sederhana. Kondisi kedua, yaitu ketika populasi bersifat terbatas dan pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Pada kondisi ini, perlu digunakan faktor koreksi agar hasil estimasi lebih akurat. Dan kondisi ketiga, yaitu saat sampel berukuran kecil atau N kurang dari 30. Dalam situasi ini, digunakan distribusi T karena data lebih sensitif terhadap variasi. Memahami ketiga kondisi ini penting agar kita tidak salah dalam memilih rumus estimasi. Di bagian ini, kita bahas rumus estimasi rata-rata ketika sigma diketahui. Rumus ini dipakai untuk sampel besar, yaitu N lebih dari atau sama dengan 30. Rumusnya dibaca seperti ini, X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma dibagi akar N. Sekarang kita artikan, X bar itu rata-rata sampel. Plus minus artinya kita cari 2 batas bawah dan batas atas. Z alfa per 2 itu nilai dari tabel normal, sesuai tingkat kepercayaan. Sigma itu simpangan baku populasi. Dan N itu jumlah sampel. Jadi, rumus ini dipakai buat memperkirakan rata-rata populasi dalam bentuk rentang nilai. Semakin besar nilai N, atau jumlah sampel, maka hasilnya makin akurat, karena pembaginya akar N, jadi makin besar. Intinya, kita lagi menaksir rata-rata populasi pakai data sampel, dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya, rumus estimasi rata-rata ketika sigma tidak diketahui. Rumusnya dibaca, X bar plus minus T alfa per 2 dikali S dibagi akar N. X bar adalah rata-rata sampel, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah jumlah sampel. Karena menggunakan distribusi T, maka derajat kebebasannya adalah dF, sama dengan N dikurang 1. Rumus ini digunakan untuk menaksir rata-rata populasi jika sigma tidak diketahui. Pernah nggak sih kamu mengambil sampel dari sebuah populasi yang jumlahnya terbatas? Nah, dalam kondisi seperti ini, ada satu hal penting yang sering digunakan dalam statistik, yaitu faktor koreksi populasi terhingga. Faktor ini digunakan ketika sampel diambil tanpa pengembalian dari populasi yang jumlahnya tidak terlalu besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi hasil estimasi agar lebih mendekati kondisi sebenarnya. Rumus yang digunakan adalah akar dari N dikurangi N, dibagi dengan N dikurangi 1. Di mana N merupakan jumlah total populasi, dan N adalah jumlah sampel yang diambil. Semakin besar ukuran sampel dibandingkan dengan populasi, maka semakin penting penggunaan faktor koreksi ini. Dengan menerapkan faktor koreksi populasi terhingga, hasil analisis kita menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, rumus estimasi proporsi. Rumus ini digunakan untuk menghitung interval kepercayaan dari proporsi. Rumusnya dibaca, petopi plus minus Z alfa per 2 dikali akar dari petopi dikali 1 dikurang petopi dibagi N. Petopi adalah proporsi sampel, yaitu perbandingan jumlah yang memenuhi dengan total sampel. Z alfa per 2 adalah nilai dari distribusi normal sesuai tingkat kepercayaan, dan N adalah jumlah sampel. Jadi, rumus ini digunakan untuk menaksir proporsi populasi dalam bentuk interval, dengan batas bawah dan batas atas. Selanjutnya, selisih dua rata-rata. Rumus ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Rumusnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata dari masing-masing kelompok. Sigma 1 dan sigma 2 adalah simpangan baku dari masing-masing populasi. N1 dan N2 adalah jumlah sampel dari masing-masing kelompok. Jadi, rumus ini digunakan untuk menaksir perbedaan rata-rata dua populasi dalam bentuk interval kepercayaan. Selanjutnya, selisih dua proporsi. Rumusnya adalah P1 dikurang P2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar dari
P1 kali 1 dikurang P1 dibagi N1, ditambah P2 kali 1 dikurang P2 dibagi N2. P1 dan P2 adalah proporsi dari masing-masing kelompok. N1 dan N2 adalah jumlah sampel dari masing-masing kelompok. Rumus ini digunakan untuk menaksir perbedaan dua proporsi dalam bentuk interval kepercayaan. Pada bagian ini, kita membahas tentang estimasi sampel kecil. Jika jumlah sampel yang dilambangkan dengan N kurang dari 30, dibaca N kurang dari 30, maka kita tidak menggunakan distribusi normal, melainkan menggunakan distribusi T atau T distribution. Selanjutnya, ada istilah derajat kebebasan yang dilambangkan dengan DF. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurangi 1. Artinya, untuk menentukan nilai dalam distribusi T, kita harus mengetahui jumlah sampel terlebih dahulu, lalu dikurangi 1 untuk mendapatkan derajat kebebasannya. Distribusi T ini digunakan karena pada sampel kecil, data cenderung lebih bervariasi. Dengan menggunakan distribusi T, hasil estimasi menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Kesimpulannya, jika jumlah sampel kurang dari 30, gunakan distribusi T dengan derajat kebebasan DF sama dengan N dikurangi 1, agar meningkatkan ketepatan estimasi. Perhatikan contoh soal berikut, ya. Diketahui, N sama dengan 100. X bar sama dengan 800. Sigma sama dengan 120. Tingkat kepercayaan 95%. Dengan Z sama dengan 1,96. Sekarang, kita mulai penyelesaiannya. Langkah pertama, cari standar error. 120 dibagi akar dari 100, hasilnya 12. Langkah kedua, cari margin of error. 1,96 dikali 12, hasilnya 23,52. Langkah ketiga, tentukan interval kepercayaan. 800 dikurangi 23,52, hasilnya 776,48. 800 ditambah 23,52 hasilnya 823,52. Jadi, interval kepercayaan rata-rata adalah dari 776,48 sampai 823,52. Sekarang, perhatikan bagian perhitungannya ya. 800 plus minus 1,96 dikali 120 dibagi akar dari 100. Kita hitung bersama. 120 dibagi akar 100, hasilnya 12. Kemudian 1,96 dikali 12, hasilnya 23,52. Selanjutnya, kita tentukan hasilnya. Batas bawah, 800 dikurangi 23,52, yaitu 776,48. Batas atas, 800 ditambah 23,52, yaitu 823,52. Jadi, rata-rata berada pada interval 776,48 sampai 823,52. Nah, itu hasil akhirnya ya, mudah dipahami kan? Perhatikan contoh soal berikut, ya. Pada soal ini, sigma tidak diketahui. Diketahui, N sama dengan 100, X bar sama dengan 112, S kecil sama dengan 11. Tingkat kepercayaan 95%. Nah, dari data tersebut, kita akan menentukan interval kepercayaan rata-ratanya. Sekarang, kita perhatikan hasil perhitungannya, ya. Diperoleh interval kepercayaan dari 109,84 sampai 114,16. Artinya, kita memperkirakan bahwa rata-rata populasi yang sebenarnya berada di antara nilai tersebut. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita cukup yakin bahwa nilai rata-rata populasi tidak jauh dari rentang itu. Jadi, interval ini memberikan gambaran batas bawah dan batas atas dari rata-rata yang kita cari. Ini latihan soal tentang proporsi ya. Diketahui jumlah sampelnya 300, terus jumlah suksesnya ada 36. Jadi proporsi sampelnya, atau P-topi, itu 36 dibagi 300, yaitu 0, 12. Terus, nilai Z-nya 1, 96. Nah, dari data ini, coba tentukan interval proporsinya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Nilai yang sudah kita dapat tadi, kita masukkan ke dalam rumus, jadi hasilnya 0, 12 plus minus 1,
96 dikali akar dari 0. 12 dikali 0. 88 dibagi 300. Setelah dihitung, kita dapat intervalnya sekitar 0, 0,83 sampai 0, 157. Kalau diubah ke bentuk persen, itu jadi sekitar 8, 3%, sampai 15, 7%. Artinya, proporsi sebenarnya di populasi diperkirakan berada di antara rentang tersebut. Sekarang kita masuk ke soal selisih rata-rata. Diketahui rata-rata pertama 100, dan rata-rata kedua 90. Kemudian standar deviasi masing-masing adalah 10 dan 8. Untuk jumlah sampelnya, kedua kelompok sama, yaitu masing-masing 50. Selanjutnya kita masukkan nilainya ke dalam rumus. Selisih rata-ratanya adalah 100 dikurang 90, lalu ditambah dan dikurang 1. 96 dikali akar dari 100 per 50 ditambah 64 per 50. Hasil akhirnya diperoleh interval selisih rata-rata, yaitu dari 6, 14 sampai 13, 86. Setelah kita menghitung secara manual, sekarang kita lihat cara yang lebih praktis ya, yaitu menggunakan SPSS. Dengan SPSS, proses estimasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Langkahnya kita masuk ke menu Analyze, lalu pilih Compare Means. Kemudian kita pilih jenis uji yang sesuai dengan data yang kita gunakan. Setelah itu, kita tentukan confidence interval yang diinginkan. Dan nantinya, hasil yang ditampilkan berupa batas bawah dan batas atas dari interval tersebut. Sebagai kesimpulan, teori menaksir merupakan metode yang sangat penting dalam statistika untuk memperkirakan parameter populasi. Dengan menggunakan sampel dan rumus tertentu, kita bisa mendapatkan estimasi yang cukup akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut saya, materi ini penting banget karena membantu kita memahami bahwa kita tidak selalu harus meneliti seluruh populasi untuk mendapatkan informasi yang valid. Selain itu, dengan adanya metode estimasi, proses analisis jadi lebih efisien, tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semoga materinya membantu ya. Jangan lupa dipahami pelan-pelan, karena ini penting banget. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.